Most gracious, most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita lanjutkan video yang telah terdahulu. Kita akan membahas Al-Zikr, Al-Jamil, Al-Quranul Karim, Surat Ar-Rahman, ayat ke-5, ayat ke-17. Dan kita harus renungkan di surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang-ulang kalimat yang sama. Ada apa dengan surat Ar-Rahman ini? Begitu banyaknya, begitu berulang-ulang Allah mengulang sampai 31 kali di dalam surat yang terdiri dari 78 ayat. Sahabat, kembali kita fokus dengan materi yang kemarin dan akan kita bahas sampai tuntas, yaitu bumi tidaklah berputar dan matahari itu terbit di dua timur dan tenggelam di dua barat. Sahabat, kalau dihitung dari kelahiran dan dari tahun sampai astronom barat itu meninggal, sudah mencapai 360 tahun lebih. Dia dengan teorinya heliocentris, dengan publikasinya The Revolution Ibus Orbium Collection. Teori beliau inilah yang berlaku hampir, jika dilihat tahun dengan dia meninggal 360 tahun. Dialah yang menyatakan bumi ini berputar. Sekarang mari kita bahas teknologi dengan ayat-ayat Al-Zikr, Al-Jamil, atau di Indonesia yang lebih sering disebut Al-Quranul Karim. Pada ayat kelima Allah menyampaikan pada surat Ar-Rahman, Asy-syamsu wal kamaru bihusbain. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kemudian ayat ke-17, apa kata Allah? Rabbul Masrikaini wa Rabbul Maghribaini. Akulah yang memelihara dua barat, akulah yang memelihara dua timur, dan aku pula yang menjaganya. Kita bahas satu persatu tentang bumi tidaklah berputar. Itulah teori Putra atau Bogada Ahmad Amril Amiruddin Kualo Al-Minan. Mari kita lihat dengan teknologi. Jika kita berbicara tahun 1543 dengan teori heliocentris ini, dengan kita gabung dengan teknologi, memang sudah tidak sinkron, tidaklah sama, jauh sekali. Kenapa? Jika kita gabungkan dengan teknologi, pesawat yang kita lihat sehari-hari ini, saat ini, itu ditemukan pada tahun 1903. Teori beliau tahun 1543, 360 tahun sebelum pesawat ditemukan. Sehingga ketika itu sampai sekarang belum ada yang membantah bahwa bumi ini berputar dan matahari lah sumbernya. Matahari lah sebagai pusat tempat bumi berputar. Ini sangat keliru. Jika kita temukan, jika kita sandingkan, jika kita cocokkan dengan teknologi tentang penemuan pesawat. Penemu pesawat ini adalah dua bersaudara. Disinilah letaknya.
asal muasal pesawat ini ditemukan pada tahun 1903 oleh Wilbur dan saudaranya Orville Wright. Dia adalah putra Dayton. Dia juga adalah tukang buat sepeda, sahabat, tukang bikin sepeda. Dengan ilmu dan pengetahuannya, dia bisa mengawali menciptakan pesawat. Ketika itu, pesawat pertama, besi pertama yang terbang adalah yang dia ciptakan dua bersaudara ini hanya mampu terbang 120 kaki. 120 kaki itu sama dengan 40 meter. Itu teori dilakukan pada tepatnya tanggal 17 Desember tahun 1903. Nah, disinilah asal muasal sumber pengetahuan penemuan pesawat, dan akhirnya kembali kita sampaikan bahwa bumi tidaklah berputar. Jika video yang kemarin, video-video sebelumnya saya membahas, saya mengumpamakan, sahabat, saya mengumpamakan pesawat penerbangan yang terbaik saat ini, Qatar Airways, berangkat dari Indonesia ke Amerika. Berarti jika Indonesia ke Amerika itu baru setengah putaran bumi. Setengah putaran bumi. Sekarang, setelah ditemukan pesawat tahun 1903, 23 tahun berikutnya, pesawat yang lebih canggih bernama Douglas. Itu milik USA, United States American. Pesawat Douglas ini pada tahun itu, 23 tahun setelah itu, berhasil mengelilingi bumi. Inilah teknologi. Ketika pesawat Douglas berhasil mengelilingi bumi, kita kembali kepada teori heliosentris, bumi ini berputar. Jika bumi ini berputar, dengan teorinya menyatakan bumi ini berputar 106.000 km per jam, bahkan sampai 108.000 km per jam. Kembali saya sebut pesawat Qatar Airways. Pesawat yang berbadan lebar, kecepatannya hanya 1000 sampai 1500 atau 1800. Jika kecepatan bumi berputar mencapai 100.000 lebih, otomatis pesawat tidak akan menemukan di mana dia akan mendarat. Itu pokok utama. Yang kedua, jika memang benar saya umpamakan ini bumi ini berputar dengan kecepatan 100.000 lebih kilometer per jam. Pesawat hanya kecepatan di bawah 2000 km. Termasuk pesawat Douglas, dia berhasil. Saya contohkan, ini pesawat. Saya anggap ini pesawat Douglas Amerika. Tahun 1924. Andaikan dia berputar mengitari bumi seperti ini, otomatis ini pesawat, sahabat, akan ditinggalkan oleh bumi. Karena kecepatan pesawat tidaklah sinkron, tidaklah sama, tidaklah mungkin dan mustahil. Saya sebut ini adalah teori saat ini sia-sia, keliru. Jika bumi berputar mengitari matahari kecepatannya 100.000, otomatis pesawat Douglas buatan Amerika tahun 1924 itu tidak akan menemukan bumi, karena bumi lari berputar mengitari matahari. Ingat, itu tahun 1924, sahabat. Pesawat ditemukan tahun 1903, 23 tahun. Itu salah satu contoh. Pesawat Douglas adalah pesawat yang pertama di dunia
yang berhasil mengelilingi bumi. Kemudian saya loncat. Setelah itu masih banyak pesawat-pesawat lain, penerbang-penerbang lain yang mengitari bumi. Kalau kapal berputar mengelilingi bumi sudah biasa karena dia berada di atas air, masih di permukaan bumi. Ada lagi pesawat, saya loncat tahun 1986. Orang Indonesia menyebut pesawat itu pesawat Voyager. Dalam bahasa Inggris Anda yang lebih tahu, Voyagers maybe. Dalam bahasa Prancis, parler français maybe. Lain lagi, silakan Anda terjemahkan, Anda sebut pesawat itu dengan dialek Anda yang Anda suka. Pesawat Voyagers, dia berhasil mengelilingi bumi tahun 1986 itu selama 10 hari. Pesawat Voyagers ini sangat istimewa. Keistimewaannya tanpa awak. Tidak ada pilot di dalamnya. Yang kedua, keistimewaan pesawat ini, dia berputar mengelilingi bumi. Kembali, kita contohkan dengan, andaikan ini pesawat Voyagers, dia berputar mengelilingi bumi. Apa yang saya sebut tadi istimewa adalah pesawat ini tidak berhenti berputar dari tempat ia tinggal landas dan tempat ia mendarat. Pesawat itu mempunyai sayap yang sangat panjang, 33, sekian meter lebar sayap, sedangkan badannya cuma 60 meter lebarnya, 60 cm, bukan 60 meter. Lebar badan pesawat Voyagers ini hanya 60 cm. Cuma pesawat ini sayapnya yang panjang cukup untuk melakukan penerbangan untuk mengitari bumi selama 10 hari. Nah, kembali, jika kita sebut bumi ini berputar mengelilingi matahari, tentu berbanding terbalik. Pada tahun 1986, ketika itu saya masih sekolah menengah pertama untuk Indonesia, mungkin junior school. Nah, kembali kita sebut teori heliosentris ini dengan adanya putra Toboh Gadang Ahmad Amril Amiruddin Kualo Al-Minang menyampaikan hal-hal ini kepada 7,5 miliar manusia yang hidup saat ini, begitu juga kepada seluruh manusia yang akan Allah hidupkan. Mungkin 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, berjuta-juta tahun yang akan datang sampai yaumul qiyamah. Inilah penyataan yang sesungguhnya dan yang benar. Pernyataan bumi berputar mengelilingi matahari, dalam hal ini saya nyatakan keliru. Baru 2 hal tentang penerbangan pesawat yang sudah berhasil mengelilingi bumi. Untuk digarisbawahi, ketika teori ini disampaikan bumi berputar mengelilingi matahari, pesawat belum ditemukan. Sekarang Anda semua, sahabat semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, tonton sampai tuntas video awal sampai akhir, biar sahabat semuanya mengetahui al-zikra, supaya sahabat memahami al-jamil,
supaya sahabat dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim. Buang rasa benci, buang rasa amarah, buang rasa dengki. Renungkan, renungkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, dengarkanlah, simak, sentuh jiwa dan kamu, sahabat semua. Apa yang Putra Togoh Gadang Ahmad Amiruddin Kuala Al-Minang sampaikan. Renungkan, buang rasa amarah. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.